Tafsir para ulama dan cendekiawan muslim modern tentang hadits, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir kepada manusia di alam kubur. Hadis ini berasal dari Musnad Ahmad dan Sunan Abu Dawud, yang artinya, sesungguhnya apabila seorang hamba telah diletakkan di kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya, dan sesungguhnya dia benar-benar mendengar suara sandal mereka, maka datanglah dua malaikat, lalu mendudukannya dan bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu?" dan seterusnya. 1. Konteks hadis. Hadis ini menjelaskan fase awal kehidupan alam barzakh, yaitu kehidupan setelah mati dan sebelum kiamat. Di fase ini, manusia akan diuji oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir, untuk menguji kadar iman mereka semasa hidup. Pertanyaan kedua di alam kubur. Dalam versi hadis yang lengkap, ada 3 pertanyaan utama. 1. Siapa Tuhanmu? 2. Apa agamamu? 3. Siapa laki-laki yang diutus di tengah kalian? Pertanyaan ini bukan sekadar formalitas, tapi adalah bentuk pengujian terhadap keyakinan, akidah, komitmen, ketaatan, serta pengetahuan dan pengamalan terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Penjelasan dari para ulama klasik. 1. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, dalam kitabnya Ahwal Al-Qubur, beliau menjelaskan bahwa jawaban terhadap pertanyaan kubur tidak bisa dibuat-buat. Hanya orang yang benar-benar mengamalkan ilmunya yang akan mampu menjawab. Artinya orang yang hanya sekadar menghafal jawaban tetapi tidak beriman dan tidak mengamalkannya tidak akan mampu menjawabnya saat ditanya oleh malaikat. 2. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah, pertanyaan malaikat ini merupakan ujian iman terakhir dan jawaban seseorang merupakan refleksi amal dan keyakinannya selama di dunia. Orang beriman akan dimudahkan menjawab, sedangkan orang munafik dan kafir akan bingung dan tidak bisa menjawab. Penafsiran dan refleksi dari cendekiawan Muslim modern. 1. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyatakan bahwa pertanyaan kubur adalah simbol pertanggungjawaban pribadi. Ini bukan hanya tentang mengenal nama Tuhan, tapi bagaimana seseorang mengaitkan seluruh hidupnya pada Allah sebagai satu-satunya yang disembah dan ditaati. Refleksi, pertanyaan siapa Tuhanmu? Menguji ketulusan tauhid, bukan hafalan lisan. 2. Syekh Salman Al-Audah, rahimahullah. Pertanyaan kubur menggambarkan bahwa keimanan bukan teori, tapi pijakan hati dan amal. Allah akan teguhkan orang-orang yang hidup dengan keyakinan yang kokoh. Beliau juga menekankan bahwa zikir, sholat, dan keikhlasan merupakan penentu kemampuan menjawab pertanyaan tersebut. 3. Menurut Dr. Ragheb El-Sergani, seorang dokter dan sejarawan Muslim, beliau menjelaskan, ujian kubur itu bukan metafora, itu adalah kenyataan yang akan dihadapi semua orang. Maka siapa yang hidup dengan Allah sebagai pusat hidupnya, dia akan mudah menjawab. Tapi jika seseorang menyembah uang, kekuasaan, atau hawa nafsu, dia akan gagal. Pelajaran dan hikmah. 1. Teguhkan tauhid. Bukan hanya di lisan, tapi di hati dan tindakan. 2. Pentingnya amal. Ilmu yang tak diamalkan akan terlupakan di alam kubur. 3. Konsistensi ibadah. Syalat, zikir, dan membaca Quran melatih jiwa untuk menjawab dengan yakin. 4. Hidup dengan kesadaran akhirat. Seseorang yang selalu mengingat mati akan lebih siap menghadapi fitnah kubur. Ringkasan jawaban. Hadis ini mengingatkan bahwa keimanan sejati akan diuji dalam sunyi dan gelapnya kubur. Malaikat tidak bertanya kepada kulit luar manusia, tapi kepada hati dan hakikat dirinya. Jawaban hanya bisa diberikan oleh mereka yang benar-benar hidup dengan iman.